pagi saya mengutip akan statement orang-orang komunis yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Tapi saya melihat bukan hanya komunis yang menerapkan akan prinsip ini, namun orang-orang dunia juga pada dasarnya mereka memakai akan prinsip yang sama. Saudara sekalian, sebagai orang yang benar, orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan, kita ingin melihat hidup kita ini berubah. Kita mendengar Paulus berkata mengajarkan hidup kita diubah from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kita ingin sekali hidup kita mengalami metamorfosa, perubahan dari bentuk ke bentuk, dari satu bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih mulia dan makin mulia lagi. Namun pada akhirnya orang terbentur pada banyak fakta, di mana kita berkata bahwa perubahan yang kita inginkan, yang kita rindukan, ternyata tidak segampang yang kita pikirkan atau yang orang ucapkan. Nah, apa yang membuat sebenarnya hidup kita bisa berubah dan bisa diubahkan terus oleh Allah? Orang komunis berkata begini, saudara. Ubah lingkungannya, maka orang itu akan berubah. Bukan hanya komunis, tapi dunia mengajarkan, ubah lingkungannya, maka orang itu akan berubah. Apakah ini benar? Menurut konsep dunia, ini sesuatu yang benar. Orang berkata, ubah lingkungannya, maka orang itu akan berubah. Kalau lingkungan tidak diubah, maka hidup orang itu juga tidak akan berubah. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, kekristenan mengajar, ubah hatinya, ubah dalamnya, ubah orang itu, maka lingkungan orang itu akan berubah. Nah, ini perbedaan yang tidak mungkin ada titik temunya. Nah, dalam perjanjian lama, para imam-imam juga berhadapan dengan fakta yang sama. Tidak ada kuasa Allah yang menguasai mereka, mereka hanya menerima akan hukum, lalu mereka berkata, mari kita ubah lingkungannya, lalu kemudian orang itu akan berubah. Nah, akibatnya muncul berbagai macam adat, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam tradisi, dan juga berbagai macam hukum agama yang mereka coba terapkan untuk membuat orang itu menjadi baik. Lihat akan hukum yang diterapkan, kebiasaan yang muncul. Misalnya, orang yang berzina, kedapatan berzina, dirajam batu sampai mati. Ini membuat orang mungkin takut untuk berzina. Tapi kenyataannya, apakah membuat orang bertobat sehingga mereka tidak mau berzina? Ternyata tidak demikian. Nah, dunia mengajarkan, ubah sekitarnya, maka hidup orang itu berubah. Saya ambil contoh begini, saudara. Kalau saudara ini punya kebiasaan nonton televisi misalnya. Anda tengkingi, didoakan orang sampai muntah-muntah sekalipun. Tapi tidak bisa menghilangkan kebiasaan nonton TV-nya, terikat setengah mati. Lalu Anda berpikir begini, kalau tidak ada TV, mungkin aku tidak akan terikat dengan TV. Lalu Anda jual televisimu. Nah, beberapa minggu pertama, Anda betul-betul bebas dari televisi. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mungkin nonton lagi. Karena apa? TV-nya tidak ada. Pada waktu Anda main ke rumah saudaramu, dan lagi nyetel TV, dan keluar sinetron lagi di sana, judulnya entah apa, kegemaran saudara, kira-kira melirik nggak saudara? Oh tidak, hanya dari jauh mendengarkan ceritanya lewat suaranya. Nah itu podo wae saudara. Hatinya masih ingin sebetulnya, tapi karena tidak ada, lalu tidak berbuat. Nah, perbuatannya bukan karena karakternya berubah, tapi karena keadaan lingkungannya sudah tidak memungkinkan lagi Anda berbuat seperti itu. Ambil contoh lagi. Anakmu suka ngebut misalnya. Gampang ngilanginya, Pak. Jual brompitnya. Itu artinya engkau mengubah lingkungannya supaya karakternya berubah. Apakah penyakit ngebutnya bisa hilang? Kalau motornya Anda jual, belum tentu saudara. Dia bisa pinjam motor orang lain untuk dia pakai. Nah, lihat bahwa mengubah yang luar tidak mampu, tidak menjamin bahwa dalamnya berubah. Dan Tuhan tidak pernah mengajar untuk kita mengubah lingkungan kita supaya dalam kita berubah. Yang Alkitab ajarkan, ubah hatinya, ubah dalamnya, ubah orang itu, maka sekitarnya akan berubah. Saya beri contoh lain lagi. Saya tadi pagi saksikan, saya ini backgroundnya orang minder, saudara. Dari kecil tumbuh sebagai anak yang rendah diri, minder sekali. Nah, orang minder itu orang yang kemudian tertolak, rasa tertolaknya besar, ya. Kalau ada teman lagi ngobrol, bisik-bisik di situ ya,
Mereka sekali-sekali melihat ke saya, walaupun nggak sengaja. Itu membuat perasaan saya, ini orang mesti ngomongin saya. Lalu saya tertolak. Saya segan untuk kumpul lagi dengan orang itu. Jadi saya menjauh, saya merasa disingkirkan. Nah padahal sama sekali nggak ngomong tentang saya. Jadi GR-nya terlalu besar, saudara ya. Nggak diomongin, merasa diomongin. Lalu saya berkata, lingkungan ini nggak baik. Sukanya apa ngerasani saya. Lalu saya pindah, saya cari tempat lain lagi. Nah saya bertemu dengan orang-orang yang di sini bukan ngerasani. Kalau ngomong sengak. Ada tuh orang gitu ya. Kalau ngomong nyelekit, mesti ada nyelekitnya. Ini wong-wong keturunan no, Pak, watak dari dulu ya. Diajari nyelekit, kalau nggak nyelekit tuh nggak enak. Jadi ketika orang minder begini, ketemu orang nyelekit, saudara. Ketemu orang ngenyean, aduh gitu ya. Saya berkata, wah ini nggak baik. Saya ubah, saya pindah lagi. Saya pindah ke tempat lain lagi. Ketemu orang, ini orang kalau ngomong gede semua. Bangsa ke Paris, ke Holland lah, ke New York, California. Nah saya mungkin nggak pernah kemana-mana. Cuman kali Berok, kali Deres, kali Banjir Kanal. Lalu dia California, macam-macam. Paling-paling saya Kalimantan, saudara. Dia California. Saya, oh ya gue pernah tuh California fried chicken kalau saya. Nah saya ketemu orang begini. Berangkat-kata, wah dia ngenyek nih, saya nggak pernah ke luar negeri. Mungkin dia ngomong tentang luar negeri. Saya tertolak lagi. Nah, saya boleh ganti lingkungan, berbagai macam lingkungan saya boleh ganti. Selama yang dalam saya ini tidak dibongkar dan diselesaikan. Tidak mungkin saya bisa menemukan tempat yang tepat. Lalu akibatnya apa? Saya akan cenderung mengurung diri. Cari lingkungan yang tidak pernah menyakiti. Misalnya patung. Ya tahu saudara? Tidak pernah nyakiti itu. Cari yang senyum dong. Patung misalnya. Ya, cari yang senyum. Lalu kemudian itulah mulai gejala sakit jiwa mulai muncul di situ, saudara. Nah, itu persoalan, saudara. Hal yang sama dengan kehidupan Anda yang lain. Merokok misalnya. Oh, jangan kumpul sama orang merokok. Ya, belum tentu juga. Ada orang yang hari ini tidak merokok, tapi cuman ini, Pak, nyiumi rokok. Kangen soalnya. Itu aja. Nah, apakah itu membuat Anda lepas? Menurut saya bukan. Terpaksa. Ya, itu terpaksa saja. Dan mengubah lingkungan, mengubah sekitar kita, tidak membuat kita berubah. Tapi Alkitab mengajar, Yesus mengajar, ubah dalamnya, luarnya akan berubah. Nah sekarang mari kita lihat kebenarannya. Matius pasal 9, lihat mulai ayat yang ke-9. Matius pasal 9, perhatikan pada ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang Tuhan minta adalah belas kasihan, mercy. Yang muncul dari dalam kita. Bukan persembahan secara fisik. Dia berkata, aku ingin dalammu, bukan luarmu. Nah, bandingkan sekarang dengan Matius pasal yang ke-12. Dia mengungkapkan akan statement yang sama. Matius 12, perhatikan mulai ayat yang pertama. Lihat perbedaan antara para imam, orang Lewi, Farisi, Saduki, dengan Kristus. Dua-duanya punya dasar yang berbeda. Yang satu ingin mengubah dari luar, yang satu berkata ubah dari dalam. Matius pasal 12, lihat mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya.
Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan ingin perubahan dari dalam. Bukan ketaatan oleh karena hukum di luar, saudara. Nah, apa bahayanya kalau kita ini menganut hukum di luar untuk mengontrol kehidupan kita? Akan lahir kelompok orang-orang Kristen yang munafik. Yang sangat jiwani. Yang ingin dikenal orang sebagai orang yang baik. Yang ingin tampil dengan baik, tapi dalamnya sebetulnya busuknya luar biasa. Nah, karena kita mengerti ada hukum begini, hukum begini, hukum begini, hukum begini. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini. Lalu kita membatasi diri kita dengan segala macam itu. Lalu kita mencoba untuk berkata, aku mau mentaati hukum itu. Nah, kalau itu lahir dari kemanusiaanmu, engkau tidak akan berhasil. Yang dari luar itu akan mengekang kita, lahirlah orang-orang munafik. Kelihatannya tidak nonton TV, hatinya kepingin banget, saudara. Kelihatannya tidak lagi mau minum minuman keras, tapi hatinya kemecernya luar biasa. Lihat iklan gitu, bir gitu, air liurnya keluar semua. Masih kepingin sebetulnya. Di luar, oh enggak. Nah, Allah kan lihat di dalam hati, saudara. Di luar tidak berzina, hatinya penuh dengan perempuan lain, saudara. Yang Tuhan lihat adalah hati. Nah, saya sempat diskusi dengan istri saya soal suami istri. Nah, bagaimana seringkali istri ini cemburu dengan suaminya. Misalnya Anda seorang istri, Anda cemburu dengan suami Anda. Oh, jangan-jangan si suamiku ini ada istilahnya apa? Will sekarang, ya. Ada wanita idaman lain ini, waduh. Lalu dia berkata begini, istri, kalau begitu gua akan dampingi terus kemanapun suami pergi. Ada hasilnya tidak? Mungkin, saudara. Apalagi kalau suaminya takut dengan keperkasaan istrinya, ya. Belum ikut dan belum baca bukunya Edwin Cole gitu, sehingga masih ngeri melihat istri yang begitu perkasa. Hari ini lagi model, saudara, katanya Pak Nugroho. Apa Pak? Feminisme Kristen katanya. Ini Pak Nugroho saya pinjam istilahnya. Ini seorang lagi perkasa-perkasa. Nah, si suami ini ngeri sekali. Waduh, bodyguardku ikut ini. Lalu kemudian dia nurut, saudara. Paling-paling kalau pergi, kacamata ribennya dia pakai. Kalau melirik nggak ketahuan. Nah, lalu kemudian apakah itu membuat suaminya tidak nyeleweng? Fisiknya mungkin Anda bisa kontrol. Tapi hatinya, imajinasinya, pikirannya kemana-mana, saudara. Anda bisa mengerti itu. Nah, apakah model begitu yang Tuhan inginkan? Ternyata bukan. Oleh karena itu semua perubahan dari luar tidak bisa merubah apa-apa dalam hidup kita. Untuk sementara membatasi bisa. Tapi yang benar adalah kalau kita mengizinkan Allah mengubah dalam kita, luarnya akan ikut berubah. Yang dia kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan apa yang nampak di luar. Samuel sampaikan pesan Tuhan, ketaatan itu lebih baik daripada semua korban bakaran. Anda boleh berikan semuanya, lahir bukan karena ketaatan, tidak ada gunanya, tetap dibuang oleh Allah. Nah, lihat lagi sekarang Matius 23. Matius 23. Perhatikan pada ayat yang ke-25. Matius 23, perhatikan pada ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik.
Sebab cawan dan pinggan, kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Untuk apa kalau begitu, saudara? Di luar orang berkata luar biasa, dalamnya busuknya mengerikan sekali. Nah, Tuhan ingin mengubah dalam kita. Sebelah luarnya pasti akan ikut bersih. Anda hanya ubah luarnya, dalamnya tidak ada jaminan, saudara. Saya berdoa supaya kita diajar Tuhan untuk bisa mengerti akan kebenaran ini. Dan mau jujur ketika Roh Allah mulai menyinari hidup kita dengan terangnya. Dan kita berkata, hidupku seperti apa sebenarnya hari ini. Tidak ada gunanya orang melihat kita di luar kelihatannya luar biasa. Tapi dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan di hadapan Allah. Saudara boleh rantai dirimu, Anda boleh ikat dirimu. Abad-abad lalu orang-orang menyiksa dirinya supaya mereka hidup benar. Mereka bertapa di tempat yang sunyi. Saya beritahu, fisiknya bisa diikat, rohnya, pikirannya, bisa melayang-layang kemana-mana. Apa ada gunanya menyiksa fisik seperti itu, kalau hatinya tetap tidak benar di hadapan Tuhan? Kita bisa mengubah dalamnya, mengizinkan Allah mengubah dalam kita, luar kita akan ikut bersih. Markus pasal yang ke-7 sekarang. Markus pasal yang ke-7. Lihat mulai ayat yang pertama. Markus pasal 7. Lihat ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya dalam hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lompat ayat yang ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati. Jadi yang masuk di hati yang bisa membuat kita najis. Kalau tidak masuk di hati, tidak membuat kita najis. Tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban.
Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, orang agamawi berkata, ini haram, ini haram, ini haram. Tuhan berkata, kalau itu masuk perutmu, tidak najis, dibuang ke jamban. Tapi kalau masuk di hatimu, mencemarkan hatimu, itu yang menajiskan hidupmu sendiri. Dan Tuhan berkata, semua makanan itu halal. Cuma tidak berarti membuat kita berkata, kalau gitu gua boleh makan sebanyak-banyaknya. Anda menimbun penyakit kalau itu. Itu cerita yang berbeda, tidak ada ayatnya, hanya hukum kedokteran, saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau itu berupa makanan, sampai perut dibuang jamban. Tapi kalau dari hati, itu yang menajiskan. Itulah sebabnya Tuhan berurusan dengan hati. Nah, saya mau beritahu begini, saudara. Ada orang berkata, oh ya, kita nggak pernah bisa ngerti persis dalam hati orang. Tapi tidak selamanya seperti itu. Seringkali kalau kita hidup di dalam roh, kita semua tiba-tiba transparan hati kita. Saya bisa tiba-tiba tahu di dalammu sedang terjadi apa. Saya bisa ngerti. Saya beri contoh, saudara ya. Apa yang di dalam roh itu bisa ketahuan. Jadi kalau Anda mencoba untuk senyum begitu, tiba-tiba saya bisa tahu senyumnya ini palsu, dalamnya kayak begini. Bisa ngerti nggak? Bisa? Mari kita buktikan dengan beberapa firman Tuhan. Buka Kisah Rasul. Saya mau tunjukkan sisi yang positif dan negatifnya. Kisah Rasul pasal 14. Lihat bahwa bagian dalam kita itu bisa ketahuan, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 mulai. 8, 9, 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan, apa saudara? Melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Aneh sekali. Iman kan di dalam. Orang ini gak teriak-teriak, ya amin, amin. Enggak. Dia duduk, dia hanya dengerin aja. Dia gak teriak-teriak, amin, amin, amin. Aku yakin. Enggak. Dia diam aja. Alkitab berkata, Paulus menatap dia, dan ternyata melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Dari tatapan ini saja, orang bisa lihat dalamnya orang, loh, saudara. Apakah dia beriman atau tidak? Dari cara Anda melihat, saya bisa tahu apakah Anda lapar akan Tuhan atau tidak. Dari caramu melihat, saya bisa tahu apakah engkau sedang bingung atau ngerti. Ketahuan, saudara. Hatimu sedang kayak apa, ngerti semua. Di dalam roh, hati kita transparan. Jadi kalau orang itu munafik, kalau Anda hidup dalam roh, orang lain malah enak melihatnya, saudara. Karena apa? Ngerti dalamnya sih. Lalu Anda pakai topeng Betawi gitu, saudara ya. Seperti tarian topeng, plak, begitu senyum mundur. Anda ketahuan dalamnya, kita bisa enak sebetulnya. Ngerti dalamnya. Nah, ini orang ngerti, Paulus tahu, dia beriman dan dapat disembuhkan. Karena dia lihat imannya. Apa yang terjadi, saudara? Ayat berikutnya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Nah, sekarang kita lihat contoh yang negatif. Buka dengan saya, Lukas pasal yang ke-5. Lihat bagaimana orang hidup di dalam roh, hati kita sangat transparan sekali. Lukas pasal 5, perhatikan pada ayat yang ke-17 mulai. Ini kisah yang menarik sekali. Dan tidak pernah bosan saya baca akan kisah ini karena memberikan begitu banyak inspirasi dan kebenaran untuk kehidupan kita. Lukas 5, lihat mulai ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem.
Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Saya belajar, saudara. Dari pagi saya katakan, seringkali orang-orang rohani, tanda petik lah menurut saya, orang-orang yang cari Tuhan, yang giat dalam Tuhan, itu orang-orang yang menghalangi orang lain diberkati. Seringkali. Mereka hanya egois saja. Mereka mau nikmati Yesus untuk diri mereka sendiri. Mereka senang dengar Tuhan mengajar, mereka cari Tuhan. Nah, waktu ada orang sakit, lumpuh, digotong temannya, saudara. Mau masuk, memberi jalan mereka nggak mau. Kok enak aja? Aku dari pagi kok di sini kok. Dia lagi ngajar nih, asik nih. Sorry ya, katanya. Nggak bisa. Contoh kedua, Bartimeus di Yeriko. Orang lagi ikut Tuhan, senang. Dia teriak-teriak. Mereka berkata apa? Diam! Berisik lu, katanya. Ganggu soalnya. Lihat, orang cari Tuhan, terganggu. Lebih baik gua korbankan orang lain, asal aku dengan Tuhan beres. Saya berkata, tidak bakal ketemu cara begitu. Contoh ketiga, kisah tentang orang Samaria yang baik. Ada orang dirampok, dipukuli setengah mati. Orang setengah mati suruh bangun sendiri, gak bisa kan saudara? Dia perlu pertolongan orang lain. Yang lewat pertama itu imam atau Lewi, yang kedua sebaliknya, imam dan Lewi lewat. Nah, dua orang itu yang lewat, dua-duanya full time sebetulnya. Untuk Allah. Kerja di bait Allah, kerjaan mereka, perjalanan mereka, semua urusan bait Allah. Waktu mereka lewat lihat orang lain tergeletak setengah mati, ditinggal, saudara. Sampai ada orang Samaria yang baik, lalu diangkat. Saya ingat ceritanya Pak Yusak sebetulnya. Entah itu mimpi atau penglihatan atau dalam alam roh, saya nggak jelas. Satu kali dia sedang mau ikut ujian akhir sebetulnya. Itu mungkin kayak alam roh gitu ya, atau vision. Dalam ujian akhir itu dia menuju ke tempat dia mau ujian, di kelas itu. Di tengah jalan lihat ada kecelakaan. Dan itu di depan matanya dia bergumul sebetulnya. Aku kalau nolong orang ini, ujianku terlambat, nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak tertolong, aku bisa nggak nolong orang ini mungkin mati. Aku bisa ujian. Yang mana? Dan dia putuskan nolong orang yang tergeletak. Dia tunda ujiannya. Dia bawa ke rumah sakit, dirawat, terus dia ke kampus. Dia pikir sudah terlambat, pasti sekian jam. Ya mau cuman lihat-lihat aja, tanya soalnya apa. Kesaksiannya berkata, waktu dia masuk kelas itu, ujian belum dimulai. Semua nunggu, gurunya belum datang. Waktu Pak Yusak masuk, gurunya ikut masuk. Dan berkata, ujian sudah selesai. Semua protes. Belum dimulai kok sudah selesai. Terus dia berkata, waktu dia amat-amati, gurunya siapa saudara? Orang yang tadi kecelakaan tadi. Dan dia berkata, Anda tahu, di jalan semua saudara bertemu dengan orang kecelakaan yang hampir mati. Anda semua diberi kesempatan sebetulnya untuk menolong. Tapi engkau memutuskan tidak. Yang lulus cuma satu, Yusak tok katanya. Senang saudara. Jadi Anda jangan sok rohani, ya, sehingga Anda tidak lihat kanan kiri, Anda lihat terus ke depan sepertinya begitu. Anda harus lihat seperti cara Allah melihat. Orang agamawi akan jalan begini. Oh Tuhan, dia tendang kanan, tendang kiri. Saudara. Lu mau ngeletak, lu mau mati, gua nggak urusan. Gua pokoknya cari hadiratnya. Ini urapan gereng. Ini mati, biarin. Salahnya tidak beriman. Haleluya. Alkitab diajar, kitab Musa ada. Lu mati sendirilah. Gua pokoknya dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Itu bentuk roh agamawi. Kelihatannya rohani banget. Padahal itu daging. Empal, 3 kilo kira-kira saudara. Saya berkata itu yang ngeri. Ngerti saudara? Saya mau katakan buat saudara. Orang kalau makin hatinya dekat ke Tuhan, ketika dia lihat jiwa-jiwa, care dalam hatinya. Compassion dalam hatinya. Itu nggak bisa disangkali. Anda masih sadis dengan orang, sebetulnya Anda belum kenal dengan kasihnya dia.
Anda berkata, pokoknya dia yang Anda sikat kanan kiri. Anda tidak kenal persis siapa Tuhanmu. Itu hanya permukaan tipis. Dan engkau terikat roh agamawi. Lihat semua orang. Orang banyak mesti ngeributi. Perempuan pendaraan itu ngerembet, saudara. Dia dasak orang banyak. Jamah jubahnya. Nggak ada, mari bu saya bawa. Nggak peduli itu orang. Ini orang lemas sudah mau mati, harus ngerangkak sendiri. Cari jubahnya Tuhan. Memang saya belajar. Nanti kalau Anda ini orang yang rohnya kuat, Anda fight terus, Anda bisa keluar sebagai pemenang. Tapi di dalam kekristenan sebetulnya, Allah tidak pernah mengajar kita seperti crowd, seperti orang banyak. Yang justru membuat yang lain binasa oleh karena perbuatan kita. Anda bisa mengerti itu. Itu kekristenan, saudara. Saya berdoa supaya kita bisa belajar. Teruskan lagi, ayat berikutnya. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka. Lihat, iman kok bisa ketahuan? Oh ya karena bongkar atap. Ya mungkin juga. Tapi dia melihat yang di dalam, saudara. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Lihat Bapak. Yang berpikir bukan cuma satu. Dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Artinya jumlah mereka banyak. Lah pikirannya kok bisa sama? Karena rohnya sama. Roh agamawi dan orang munafik semua. Makanya cara berpikirnya sama. Mereka berpikir begini. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Dalam terjemahan yang dikatakan, Jesus was aware in his spirit. Yesus sadar, ngerti dalam rohnya. Apa yang mereka pikirkan dan berkata begini. Mengapa engkau berpikir yang jahat dalam hatimu? Yang di pikiran bisa ketahuan, saudara. Ya kan? Yang di dalam kita, di dalam roh, transparan banget, saudara. Dan menjelang Tuhan datang, itu akan makin diekspos. Anda nggak bisa sembunyikan. Yang di dalam orang akan tahu apa yang di dalam kita. Karena Allah ingin menguduskan gerejanya. Amen. Nah sekarang mari kita lihat contoh, saya mau berikan contoh bagaimana seseorang berubah dan diubah oleh Tuhan. Sekarang mari kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-32. Saya tunjukkan contoh orang yang bernama Yakub. Anda buka dulu. Kejadian 32. Nah, dengarkan dulu saya ceritakan supaya menghemat waktu, kalau tidak kita harus banyak baca ayat dan banyak pasal harus kita baca. Tapi oleh karena waktu dan kita ada perjamuan kudus juga, mari saya ceritakan dulu. Saya harap Vektor tidak salah lagi. Tadi pagi dia dapat 0 dari saya, saudara. 2 pertanyaan keliru. Mungkin terlalu canggih Vektor dan bukumu terlalu banyak sehingga keliru. Ada orang bernama Yakub. Nah, Yakub punya kakak namanya? Kurang yakin. Yakub punya kakak namanya? Bapaknya namanya? Ibunya namanya? Nah, 100 saudara. Nah, dengar baik-baik. Bukan Betuel ya. Dari mana itu saya nggak tahu. Oke. Yakub ini ketika dia lahir, wataknya sudah jadi, saudara. Banyak orang berkata, oh bayi itu kalau lahir seperti kertas putih. Alkitab tidak ngajar begitu. Daud berkata, dia dikandung dalam keadaan sudah berdosa. Ya. Nah, Yakub ini lahir, wataknya kelihatan. Dia lahir sambil megang tumit kakaknya. Lalu ibunya ngelihat begitu, orang tuanya berkata, wah ini Yakub ini. Tukang jegal, baru lahir jebrol kalau sudah jegal kakaknya. Jadi ini wataknya dari kecil sudah kelihatan punya bibit unggul dalam soal jegal-jegalan, saudara. Dalam soal apus-apusan ini memang sudah bibitnya tuh kayak begitu. Kenapa? Anda harus tahu bahwa Yakub ini adalah anak daripada siapa? Ribka. Dan ini juga anak kesayangan dari Ribka. Nah Ribka ini adik dari Laban. Nah Laban ini mbah-mbah tukang ngapusi, saudara. Anda tahu ceritanya ya. Jadi karena itulah Ribka paling seneng sama Yakub. Kenapa? Wong masih ada unsur-unsurnya, saudara. Oknum-oknumnya itu podo semua. Model-modelnya dalamnya itu podo semua. Nah, makin besar, makin canggih cara nipunya. Pertama,
Kakaknya dia tipu. Hak kesulungannya ditukar dengan bubur merah. Ini kalau tidak nipu banget nggak bisa. Tapi dia orang, dan Allah menghargai, walaupun caranya ngapusi, saudara, tapi hatinya pengen hal tentang Tuhan. Itu yang dihargai Allah. Sedangkan Esau tidak menghargai pemberian Tuhan. Ini yang membuat Allah murka. Tapi Tuhan pun tidak suka caranya dia. Lalu kemudian setelah ditipu, dia tahu bahwa satu kali ayahnya akan menurunkan berkat untuk si sulung ini kepada Esau. Dia rundingan dengan maminya, Ribkah, saudara. Yang adiknya Laban, saudara ya. Jadi trik-triknya Laban ini Ribkah juga mempelajari rupanya, saudara ya. Trik-triknya dari tempatnya Laban diajari, anaknya diajari. Sudah bakatnya begitu, diajari maminya. Diajari nipu siapa? Nipu papahnya. Nah Ishak ini, saudara, dalam perjalanan hidupnya itu lancar-lancar lah. Nggak ada yang terlalu istimewa. Nggak sampai jungkir balik. Nah orang yang tidak pernah diproses Tuhan cukup jungkir balik, setelah tua juga biasa-biasa. Matanya sudah buta, mata jasmaninya, mata rohaninya buta, sisan. Istrinya, adiknya Laban, anaknya Yakub. Nah klop saudara, sudah buta, nggak ngerti apa-apa, dikelilingi jago-jago nipu, habis dia saudara. Lalu ini terjadi kolusi antara mami dan anak saudara. Kong kali kong ngapusi papai dewi. Itu kan apik tadi saudara, cerita ini ditiru baik saudara, jangan saudara ya. Ini rombongan tukang nipu kumpul di keluarga. Jadi Ishak ini repot. Hari tuanya dikelilingi oleh penipu-penipu saudara. Nah sudah begitu dia dikasih bulu, kasih pakaiannya Esau supaya seperti Esau gitu. Lalu diolahkan makanan, diberikan kepada Ishak, dimakan, wah enak sekali. Ya enak wong masakan nyonyai saudara ya. Lalu kemudian tanpa tanya lebih jauh, berkati saudara. Begitu ngerti bahwa Esau tertipu, dia marah, dia ancam adiknya. Gua bunuh dia. Yakobnya lari. Nah ketika dia diancam oleh kakaknya, apakah roh nipunya, sifat nipunya hilang nggak saudara? Enggak. Dia kabur kan? Dia pergi. Dia pergi dalam keadaan melarat, nggak punya apa-apa. Bantal aja pakai batu. Nggak sempat bawa dunlopilo, nggak sempat saudara. Dia bawa batu, tidur, alasnya ini kepala batu. Nggak punya apa-apa. Dan waktu dia tidur, Allah beri mimpi tangga, ada malaikat turun dan naik. Sampai dia kaget, dia bilang, wah ini pintu gerbang surga. Lalu dia ngerti, aku berhadapan dengan Allah ini. Lalu, roh nipunya muncul lagi. Tak apusi pisan Tuhan ini. Dia berkata apa? Kalau engkau berkati aku, bisa bawa aku pulang ke rumah orang tuaku dalam keadaan diberkati, baru nanti aku panggil engkau Allah Yakub. Kalau enggak usah. Engkau boleh Allah Abraham, boleh Allah Ishak, tapi kalau belum Allah Yakub, belum klop. Tapi untuk aku panggil Allah Yakub, berkati gua dulu. Tuhan dihapusi sisan, saudara. Canggih tuh, ya. Bapaknya dihapusi, kakaknya dihapusi, Tuhan dihapusi. Ini memang setiap kali detak jantungnya ini ngapusi gitu. Sampai darah daging, sumsumnya tuh ngapusi kabeh. Detak jantungnya, kedipan matanya, ngapusi. Semua ngapusi. Aromanya ngapusi gitu. Dengar suaranya, gemanya, bassnya, ngapusi. Semua ngapusi pokoknya. Nipu. Tuhan ditipu. Tuhannya ya sabar, saudara. Enggak langsung maka dipeliteslah Yakub dan tamatlah riwayatnya, enggak. Dan game over, enggak saudaraku. Oke, dilatih baik. Dilatih sama Tuhan. Masuk dan lari ke tempatnya Laban. Lalu dia jatuh cinta di situ dengan siapa? Rahel. Victor bukan Lea. Rahel. Apakah ketika dia jatuh cinta itu dia berubah jadi alim? Enggak juga, saudara. Lalu kemudian karena itulah malah matanya agak sedikit kabur, ditipu. Nah ini kena bayi penipu rupanya ya. Ini kan gurunya Ribkah, saudara. Jadi masuk ke suhunya gitu, kalah tuwa ilmune, dihapusi Laban. Kira-kira gitu kalau dunia persilatan ceritanya gitu, saudara. Datang ke suhu Laban, saudaraku. Ini suhu ngapusi, kena dia. Dihapusi. Kerja belasan tahun. Hanya untuk kawin aja kerja belasan tahun. Gak digaji. Alkitab berkata, gajinya berubah berapa? 10 kali. Ganti-ganti. Mana yang menguntungkan Laban diambil, yang merugikan Yakub diberi. Ganti terus gajinya, saudara. Dihapusi terus. Apakah orang yang dihapusi terus ini berubah?
Tidak juga, masih licik. Akhirnya dia kepepet, nggak kuat, minggat dia. Wah, kalah terus nih suhu nih dia. Ya hapus-hapusan terus, minggat, mumpung punya barang. Nah, istrinya dibawa, anak-anak dibawa. Istrinya adalah Lea dan Rachel. Nah, Rachel ini anaknya Laban. Sebagaimana bapaknya ngapusi, anaknya juga ngapusi. Mantune ngapusi. Memang ini keluarga ini hebat, saudara. Dia curi terafim. Nah, terafim pada waktu itu sebetulnya bukan cuma berhala biasa. Itu seperti gini, seperti barang warisan. Kalau ada keluarga yang punya terafim, anak yang diberi warisan terafim itu, patung kecil untuk disembah, nanti warisannya double. Nah, Rachel ngerti itu, dia ambil terafim, bukan cuma nyembah tok, saudara, bukan. Tapi supaya dapat warisan double. Dia sembunyikan di bawah sadel ontanya. Jadi memang betul kan? Laban itu ya suhu ngapusi, makanya anaknya tukang ngapusi, dihapusi bapaknya sendiri. Jadi ini keluarga ini tipu menipu, kalau Anda lihat itu keluarga itu begitu. Saudara. Harusnya bapaknya adalah bapak segala penipu, setan itu sebetulnya ya. Tapi Tuhan baik, saudara. Keluarga ngapusi bisa diadopsi oleh Allah Bapak di surga gitu. Anda mungkin lebih baik dari keluarganya Abraham dan Laban, saudara. Ini keluarga ini hapus-hapusan terus isinya gitu, saling tembak-menembak tapi diadopsi semua jadi anak-anak kerajaan surga. Jadi ketua-ketua MK, kalau ketemu jemaat begini, ingatlah keluarganya Abraham. Mereka mungkin lebih baik dari mereka. Sabarlah, Allah juga mau mengadopsi mereka. Amen, saudara. Jangan dipotong dan ditendang dari gereja. Dirawatlah, siapa tahu. Jangan sampai ketularan tentu, saudara. Tapi biar mereka yang diubah. Oke? Saya teruskan lagi. Nah, waktu mereka pergi, dalam keadaan dikejar oleh Laban, apakah Yakub bertobat? Waktu Laban sudah mau hancurkan dia. Enggak juga, saudara. Lalu jalan lagi, malah buat sumpah dan sebagainya. Lalu kemudian dia jalan lagi. Nah, waktu bergerak lebih jauh lagi, dia tahu Esau menghadang dia. Alkitab berkata, Esau membawa 400 orang laki-laki, 400 orang tentara. Nah, roh ngapusinya muncul lagi, caranya lebih halus sekarang. Gua suap. Dia suruh pegawainya bawa ternak, kambing, domba yang terbaik, berikan ke Esau, berikan ke Esau. Dia bawa begitu banyak ternak, diberikan ke Esau. Pikirnya, biar disuap. Berarti semua ancaman-ancaman itu tidak membuat hidupnya berubah. Semua hajaran dari luar yang dari manusia sekitarnya, yang karena akibat perbuatannya, tidak membuat orang ini jerah. Anda pernah ketemu dengan orang yang punya hobi tertentu? Kena macam-macam. Nggak jerah. Ada orang yang sudah nggak bisa berhenti merokok. Jantungnya kena, nyedot terus, saudara. Kalau belum itu asap masuk lewat hidung, itu gak enak rasanya katanya gitu. Ya kalau belum ini pahit semua gitu. Nano-nano yang rame rasanya pun tidak bisa menghilangkan rasa kecut di mulut saya. Kecuali asap ini. Kayak Mbah Dukun, opong-opong dikasih asap itu. Keluar kayak naga dinosaurus. Sur gitu, ngerokoknya begitu. Ada orang yang hobinya judi. Anda sampai entek-entekan, saudara. Dilakoni. Suruh berhenti banting kartu itu. Jangan. Nanti ini kartunya menari-nari kalau malam ngundang-ngundang saya kok. Susah, Anda boleh rubah, Anda boleh masukkan penjara orang itu. Masuk penjara tambah pinter keplei. Lah kumpul gali-gali tambah diajari macam-macam ilmu. Anda boleh buat seperti apa sampai entek-entekan, saudara. Dijual ludes semua buat dia nggak apa-apa. Sampai mau mati itu basang sih. Nomor 5 ya, mau mati itu pesennya nomor dulu. Jadi itu sudah, Anda mau rubah kayak apa nggak bisa. Dulu ada hamba Tuhan ngajari gini. Kalau suamimu nakal, doanya begini. Tuhan, biar dikitari dengan ranjau-ranjau di sekitarnya. Rodok sadis ya, saya nggak tahu itu doa gimana. Pokoknya dikitari ranjau-ranjau. Nek ngidak jeblok. Nah, nanti yang jeblok buntung sikile piye, saudara ya. Tapi didoakan sampai dikitari ranjau. Ngidak jeblok gitu. Tapi mungkin betul-betul juga. Saya nggak tahu apakah Anda bisa terapkan atau tidak. Tapi saya berkata, dicoba, dihajar dari kanan kiri. Ini orang nggak berubah, saudara. Kapan Yakub itu berubah? Coba lihat Kejadian pasal 32, mulai ayat yang ke-22. Setelah kisah ini, kecurangan hilang dari hidupnya. 22 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya.
dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namanya? Namamu, sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemenangannya di mana, saudara? Karena dia bertahan, minta sampai berkat itu diberi. Dia bergulat dengan Allah. Nah, waktu dia bergumul dengan Allah sampai terpelecok pangkal pahanya, Allah ubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dengerin baik-baik. Ini perubahan di mana yang terjadi? Bukan dibuat pincang itu membuat dia lalu berubah, bukan. Dua hal. Yang pertama, perubahan terjadi karena dia bertemu dengan Allah sendiri. Ditanggulangi oleh Tuhan sendiri. Ishak tidak mampu, Esau nggak sanggup, Laban tidak berdaya, semua ancaman tidak membuat dia keder, Allah tanggulangi sendiri. Nah, waktu Allah berhadapan dengan dia, ditanggulangi oleh Tuhan sendiri, itulah saat di mana dia mulai berubah. Nah, yang diubah apanya? Bukan fisiknya, saudara. Alkitab berkata namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Apa arti perubahan nama itu? Bukan cuma artinya berubah, tapi lebih daripada itu sebetulnya waktu dia bergulat dengan Allah, Allah yang mengubah hatinya. Dari mana kita tahu? Buka Yohanes pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-47. Israel yang sebenarnya itu apa? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-47, Alkitab berkata, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dari semua karakter nipunya, saya tadi berkata, degup jantungnya itu nipu. Setiap ambil nafas, keluar lagi nipu. Semua dia tipu, saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Allah, semalaman Allah tanggulangi hidupnya. Karena orang ini bertahan, aku tidak mau lepaskan engkau sampai engkau berkati aku. Sampai engkau berkati aku, dan berkat yang Tuhan beri adalah sebenarnya Allah mengubah akan hatinya. Dari Yakub tukang tipu, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, aku katakan namamu Israel. Dan Israel sejati adalah tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nama Israel artinya Prince of God, pangerannya Allah. Tapi lebih dari sekedar nama dirubah. Tuhan berkata, Israel sejati adalah tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika dia ditanggulangi oleh Allah sendiri, Allah berurusan dengan dia sampai dibuat dia pincang. Bukan cuma itu, yang lebih penting adalah hatinya yang diubah. Yakubnya diubah jadi Israel. Dan waktu Yesus ketemu dengan Natanael, dia berkata, lihatlah ini seorang Israel sejati. Dan dia jelaskan apa artinya Israel sejati, yaitu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Anda lihat, orang yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, apa yang akan dia terima dari Allah? Ayat 48 dari Yohanes pasal pertama berkata begini. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel.
orang tidak punya kepalsuan, dia begitu gampang percaya kepada Allahnya. Dengar Tuhan berkata, aku lihat engkau. Langsung dia berkata, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan dengarkan, ini janji luar biasa. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam perjanjian lama, siapa yang pernah melihat malaikat turun naik, saudara? Yakub. Ingat, di Betel. Dia tidur dengan alas kepala dari batu. Dengan baik-baik. Baru berkata, karena tidak ada kepalsuan dalam diri. Berkat di mana pertama kali aku ketemuin orang yang namanya Yakub itu akan jadi milik. Seluruh berkat Israel turun kepadamu. Karena engkau percaya kepadaku. Dan itu oleh karena tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Saya berdoa supaya Allah membuka rahasia ini kepada saudara. Dan mengizinkan Tuhan menanggulangi kehidupan kita. Ada keluarga yang belum bertobat. Jangan pakai cara mengubah luarnya. Doakan, katakan Tuhan, biar engkau yang tanggulangi orang ini. Sesuai dengan cara, karena hanya Allah yang bisa mengubah hati kita. Ayat terakhir, Yehezkiel pasal 36. Dan kita selesai dengan ini. Yehezkiel 36. Ayat yang ke-25 mulai. Anda perhatikan urutannya supaya jelas semuanya. Yehezkiel 36. Ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Lihat, Allah yang memberikan dulu kepada kita air jernih. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Lihat, dia berikan airnya. Dia berikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lihat, dia urusan dengan hati dulu. Dia berikan air mentahirkan. Dia ubah hati kita, dia ubah hati kita, dia ubah hati kita. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Lihat, hati diubah, rohnya diberi. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hatinya diubah, 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 diubah. Rohnya diberi, baru kita bisa mentaati akan semua peraturan Tuhan. Kalau orang mencoba mentaati peraturan supaya hatiku berubah, gak ada gunanya, saudara. Biarkan Tuhan yang tanggulangi bagian dalamnya, bagian luarnya akan berubah. Kalau kita mencoba mentaati luarnya supaya dalam kita berubah, berbeda dengan cara kerja Tuhan. Ketika Allah perintahkan Musa membangun akan kemah suci, ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Lihat dalam seluruh kebenaran Alkitab. Benda apa yang Tuhan perintahkan dibangun pertama. Kalau Anda teliti, bukan pagarnya dulu, saudara. Yang dibangun dulu adalah apa? Tabut perjanjiannya. Kekristenan mengajar dari dalam keluar. Dunia mengajar dari luar masukkan ke dalam. Kekristenan mengajar dari dalam keluar. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya, out of his belly, akan mengalir air hidup. Bukan dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk keluar. Biarkan Tuhan tanggulangi sebelah dalamnya. Dengan caranya sendiri. Yakub jadi Israel. Tukang tipu. Jadi orang yang murni. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan hidup kita akan berubah. Amen, saudaraku. Tutup Alkitab, saudara. Haleluya.
Tuhan